Legenda Pendekar Naga. Episode pertama. Pendekar Pedang Suci. Gunung Bunga Persik pernah menjadi lokasi berdirinya salah satu sekte aliran lurus terbesar di dunia persilatan. Tetapi pertempuran besar 50 tahun lalu mengubah gunung yang dulunya dipenuhi dengan pohon bunga persik menjadi tanah kematian. Selama puluhan tahun terakhir, tempat ini terabaikan, bahkan berganti nama menjadi Gunung Tengkorak Iblis karena begitu banyak jasad yang terkubur di tempat ini. Setelah sekian lama tidak berpenghuni, hari ini gunung tersebut menjadi tempat pertempuran besar lainnya. Terlihat di bawah cakrawala biru, seorang pria parubaya sedang dikepung oleh puluhan orang lain. "Senior Xiao, serahkan kitab Dewa Naga Surgawi, maka kami akan biarkan kau tetap hidup. Senior Pedang Suci, jangan keras kepala. Anda tidak akan mungkin menghadapi kami semua yang ada di tempat ini. Xiao Chen, kau pikir dengan kitab Dewa Naga Surgawi bisa bertindak sesukamu? Jika kau tidak menurut, maka aku akan menuntut balas atas sekte-sekte yang kau hancurkan." Satu demi satu orang berusaha membujuk pria parubaya di hadapan mereka. Semua orang sadar, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, tetapi setidaknya puluhan orang akan kehilangan nyawa jika pertempuran sungguh terjadi. Sebab itulah, tidak ada yang menjadi penyerang pertama karena mengetahui mereka pasti kehilangan nyawa jika melakukannya. Pria parubaya itu hanya tersenyum tipis mendengar semua perkataan tersebut. Namanya Xiao Chen, yang dikenal juga sebagai Pendekar Pedang Suci. Biarpun sekilas terlihat seperti berusia 50-an tahun dan baru sebagian rambutnya memutih, tetapi sebenarnya Xiao Chen telah berusia 92 tahun. Andai aku memiliki 10, tidak, 5 tahun lagi, maka diriku tidak akan kesulitan lolos dari mereka semua. Batin Xiao Chen saat memeriksa sekelilingnya. Semua yang hadir di tempat ini adalah pendekar tingkat tinggi dari aliran lurus maupun sesat. Tidak sedikit yang merupakan kepala sekte. Berkumpulnya mereka semua adalah karena ingin merebut kitab Dewa Naga Surgawi yang merupakan ilmu silat tenaga dalam paling hebat di dunia persilatan. Xiao Chen menghela nafas panjang ketika mengingat semua ini dimulai 70 tahun lalu. Dunia persilatan gempar karena kemunculan kembali 4 kitab ilmu tanpa tanding beserta 7 pusaka penguasa dunia. Semua itu menjadi awal sesuatu yang disebut era kekacauan. Begitu banyak manusia yang gugur dalam era kekacauan, dan saat bersamaan juga bermunculan bakat-bakat dalam dunia persilatan. Orang-orang dijuluki sebagai pahlawan ataupun penjahat besar, tetapi Xiao Chen bukan salah satunya. Xiao Chen memejamkan matanya. Dirinya memahami bahwa hari ini tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Meskipun semua bisa melihat Xiao Chen memejamkan mata, tetapi tidak satupun dari mereka yang mencoba menyerangnya. Satu demi satu kenangan kembali terlintas di pikiran Xiao Chen. Dia sebenarnya adalah anak biasa yang berasal dari keluarga sederhana. Suatu hari, saat usianya masih 5 tahun, desanya diserang oleh para perampok. Dirinya ditangkap dan berniat dijual sebagai budak, tetapi dirinya berhasil lari ke hutan yang menjadi lokasi pertemuannya dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Xiao Chen bertemu seseorang yang menjadi gurunya dan membawanya masuk ke dunia persilatan. Xiao Chen memiliki bakat yang bagus dalam seni pedang, tetapi sayangnya, akibat trauma masa kecil, dirinya enggan belajar bela diri dan memilih untuk menghabiskan waktunya belajar seperti sarjana. Gurunya tidak pernah memaksanya,
dan membiarkan Xiao Chen bersikap seperti yang dia inginkan. Ketika Xiao Chen berusia 17 tahun, sang guru meninggal akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Saat itulah Xiao Chen menyadari seharusnya dia mempelajari bela diri. Namun semua telah terlambat. 5 tahun kemudian, era kekacauan terjadi, dan sekte tempat Xiao Chen bernaung menjadi salah satu yang binasa pada tahun-tahun awal era tersebut. Jika dipikir kembali, semua terasa benar-benar aneh. Batin Xiao Chen sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Chen menjadi satu dari sedikit orang yang berhasil selamat dari kehancuran sektenya. Dengan niat membalas dendam, Xiao Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari seni bela diri. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak pernah mendapatkan sesuatu yang sebenarnya mudah bagi kebanyakan orang seperti cinta. Wajah seseorang muncul saat dirinya mengingat itu. Jika dipikir lagi, aku bahkan tidak pernah menggenggam tangan seorang gadis. Tiba-tiba Xiao Chen merasa ingin meneteskan air mata, tetapi dia tidak bisa melakukannya di depan semua pendekar ini. Saat berusia 72 tahun, Xiao Chen merasa dirinya telah menghabiskan hidupnya secara sia-sia. Meskipun memiliki pencapaian yang tinggi dalam ilmu pedang, setelah berlatih 50 tahun, tetapi nyatanya dia tidak bisa membalas dendam. Tidak pernah Xiao Chen menduga dirinya akan cukup beruntung menemukan kitab Dewa Naga Surgawi. Ketika berlatih sesuai kitab tersebut, bukan hanya ilmu tengah dalamnya meningkat pesat, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih mudah. Memang di dunia persilatan, Xiao Chen sudah melihat beberapa jagoan hebat yang memiliki tenaga dalam tinggi, mampu tetap terlihat mudah. Dia tidak menyangka dirinya juga akan merasakan pengalaman yang sama. Xiao Chen mengurung diri selama lebih dari 10 tahun sebelum muncul kembali di dunia persilatan untuk membalas dendam. Ilmu pedang serta tenaga dalam yang hebat membuatnya terkenal dalam waktu singkat dan mendapatkan julukan Pendekar Pedang Suci, salah satu pendekar ternama di dunia persilatan. Banyak yang bertanya-tanya karena Xiao Chen muncul secara tiba-tiba dan tidak dikenal sebelumnya, tetapi memiliki kemampuan yang begitu hebat. Sebab itu, banyak yang menyelidikinya dan akhirnya menemukan Xiao Chen memiliki kitab Dewa Naga Surgawi. Semua itu membawa Xiao Chen ke situasi yang sekarang dihadapi. Xiao Chen membuka matanya dan menatap semua pendekar di hadapannya dengan dingin. Hari ini, langit dan bumi akan menjadi saksi darah kembali tumpah di gunung ini. Xiao Chen kemudian mengeluarkan sebuah buku dari pakaiannya. Semua pendekar langsung bereaksi karena meyakini buku tersebut adalah kitab Dewa Naga Surgawi. Ini yang kalian inginkan, ambillah. Xiao Chen melempar buku itu ke langit. Belum sempat para pendekar tersebut bereaksi, Xiao Chen menarik pedangnya dan melepaskan sebuah energi pedang yang diarahkan pada buku tersebut. Tidak! Apa kau gila? Kitab Dewa Naga Surgawi memang ilmu tenaga dalam terhebat, tetapi tetap saja buku yang menyimpan ilmu tersebut terbuat dari kertas biasa. Energi pedang yang berbentuk cahaya biru itu segera menembus buku tersebut, membuatnya hancur menjadi serpihan. Semua pendekar menarik senjata mereka dan menjadi begitu murka karena tindakan itu, sementara Xiao Chen hanya tertawa keras menanggapi mereka. Kalian menginginkan kitab Dewa Naga Surgawi? Tidak akan kubiarkan dalam mimpi kalian sekalipun. Selesai berkata demikian, Xiao Chen maju menyerang dengan pedangnya. Berkat tenaga dalam yang besar, Xiao Chen memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, membuat gerakannya begitu gesit dan lincah. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, dirinya sudah tiba di antara para pendekar dan berhasil melepaskan beberapa tebasan. Semua terjadi begitu cepat. 2 orang pendekar tingkat tinggi telah terbunuh oleh pedang Xiao Chen. Padahal 2 orang tersebut sempat menahan pedang Xiao Chen. Hanya saja, tusukan pedang tersebut menghancurkan pedang mereka begitu mudahnya. Pedang Xiao Chen bukanlah sebuah pedang pusaka, tetapi tenaga dalam yang dialirkan pada pedang tersebut begitu besar, membuat pedangnya memiliki daya rusak yang dahsyat,
serta dengan mudah memotong baja seperti memotong kertas. Para pendekar tidak lagi tinggal diam. Mereka menyerang pada waktu hampir bersamaan. Pertempuran sengit pun terjadi antara Xiao Chen melawan puluhan pesilat tangguh. Di hadapan begitu banyak musuh, Xiao Chen tidak sedikit pun gentar, bahkan dapat bertarung sambil tersenyum lebar. Tidak peduli tubuhnya mulai dipenuhi luka. Pertarungan tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit berlalu sebelum para pendekar bergerak mundur menjauhi Xiao Chen dan memandangnya sambil merasakan ketakutan. Kondisi Xiao Chen begitu buruk. Dia kehilangan lengan kirinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, tetapi dia masih bisa berdiri setelah kehilangan begitu banyak darah. Napasnya memang berat, tetapi dirinya terlihat masih bisa membunuh beberapa orang lagi untuk mati bersamanya. Guruku pernah bilang, berhati-hati pada orang tua di dunia persilatan, karena dunia ini kebanyakan orang mati muda. Hari ini, mata benar-benar terbuka, kata seseorang sambil berdecak kagum. Xiao Chen serta para pendekar yang tersisa memandang sumber suara tersebut dan menemukan seorang pemuda yang terlihat berusia 20-an tahun. Mereka semua segera mengenalinya sebagai pendekar muda paling berbakat di generasi ini, yang berasal dari sekte terbesar saat ini. Pemuda itu melihat sekeliling yang kini dipenuhi jasa pendekar tingkat tinggi. Dirinya yakin dengan kemampuannya pun sulit untuk melakukan yang diperbuat oleh Xiao Chen. Jangan salah paham, aku datang ke sini karena mendengar penguasa Pulau Es datang kemari. Bukankah kesempatan langka untuk menyaksikan penguasa Pulau Es? Tanya pemuda tersebut sambil tersenyum lebar. Raut wajah para pendekar termasuk Xiao Chen segera berubah. Hampir bersamaan dengan selesainya pemuda tersebut bicara, udara di sekitar mereka semua terasa lebih dingin. Xiao Chen memandang ke satu arah dan melihat seorang gadis mendekat dengan cepat dan sekilas gadis tersebut seperti melayang di udara. Tetapi Xiao Chen mengetahui itu adalah teknik yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki tenaga begitu tinggi. Sejauh yang Xiao Chen ketahui, orang yang mampu melakukannya di seluruh dunia persilatan dapat dihitung dengan jari satu tangan. Ketika gadis itu akhirnya mendarat di hadapan semua orang, mereka dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas. Semua berdecak kagum, tetapi tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama, selain pemuda yang merupakan pendekar muda paling berbakat. Kecantikan penguasa Pulau Es sungguh sesuai dengan legenda. Hari ini mata aku sungguh terbuka. Pemuda tersebut tertawa lepas dan penuh kesombongan. Gadis yang memiliki kecantikan surgawi itu memasang wajah dingin dan tidak berkata apa-apa selain tiba-tiba mengangkat tangannya. Satu tarikan nafas berikutnya, tubuh muda berbakat itu terlempar beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya membeku dan nafasnya terhenti seketika. Melihat kejadian itu, semua pendekar yang tersisa tidak berani menarik nafas. Beberapa bahkan segera meninggalkan tempat tersebut. Xiao Chen tertawa kecil. Pemuda itu kini yang paling berbakat dari generasinya, bahkan mampu mempelajari ilmu silat tingkat tinggi milik sekselnya. Masalahnya, gadis yang terlihat berusia belasan tahun ini sebenarnya seumuran dengan Xiao Chen. Bing Ruyue, penguasa Pulau Es, sekaligus satu-satunya jenius bela diri dari era kekacauan yang masih hidup sampai hari ini. Bukan hanya menguasai satu dari 4 kitab tanpa tanding, tetapi Ruyue juga memiliki satu dari 7 pusaka penguasa dunia. Dalam tarikan 3 nafas, yang masih berada di sini akan tetap tinggal di sini selamanya. Bing Ruyue berkata pelan, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Tidak perlu 3 tarikan nafas. Sebelum selesai, Ruyue berkata lebih dari separuh pendekar yang tersisa segera meninggalkan gunung tersebut. Xiao Chen kembali tertawa kecil saat hanya tersisa dirinya dan Bing Ruyue. Nyonya, aku belum menikah. Bing Ruyue memotong Xiao Chen. Nona. Xiao Chen sampai tersedak ludahnya tersendiri. Saat Ruyue memotong perkataannya untuk hal yang menurutnya sepele. Nona Bing, aku tidak mengerti alasan kehadiranmu di sini. Tapi jika yang kau inginkan adalah kitab Dewa Naga Surgawi, dirimu terlambat. Bing Ruyue menggelengkan kepala pelan.
Aku hanya ingin membantu orang yang berasal dari generasi yang sama denganku. Kudengar kita berada di sesama, tetapi sepertinya aku terlambat. Xiao Chen menaikkan alisnya. Tidak menduga Bing Ruyue berniat datang untuk membantunya, tetapi Ruyue sadar dirinya sudah terlambat. Jika bukan karena tenaga dalam miliknya, Xiao Chen sudah lama tewas. Pandangannya mulai kabur. Nona Bing, terima kasih atas niatmu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan membalas. Xiao Chen tidak bisa menyelesaikan kata-katanya sebelum muntah darah. Tenaga dalamnya tidak bisa menahan lukanya lebih lama. Yang bisa Xiao Chen lakukan hanyalah tersenyum lebar yang dia bisa kepada Bing Ruyue sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Mata Bing Ruyue sedikit lebar ketika menjadari Xiao Chen meninggal dalam posisi berdiri dengan menggunakan pedangnya sebagai penyangga. Bing Ruyue teringat kata-kata kakeknya yang sudah hampir dia lupakan. Hanya pendekar sejati yang meninggal dalam posisi berdiri tegak. Tidak peduli jumlah luka yang dia miliki. Bing Ruyue tidak terlalu memedulikan kalimat tersebut, mengingat kakeknya pun meninggal di atas tempat tidur. Tidak kusangka aku akan melihat seorang pendekar sejati di sini. Bing Ruyue tersenyum tipis. Dia tidak ingat kapan dirinya terakhir tersenyum. Bing Ruyue melepaskan kalung yang digunakannya, kemudian melingkarkannya pada leher Xiao Chen. Kalung ini adalah pusaka Pulau Es. Dikatakan pusaka ini memiliki kekuatan mengubah takdir. Bing Ruyue tidak pernah menemukan rahasia dari kalung ini. Pada akhirnya, dia merasa ini bisa menjadi bentuk penyesalannya tidak bisa menyelamatkan Xiao Chen. Bing Ruyue kemudian menggunakan tenaga dalamnya untuk menciptakan es di sekitar tubuh Xiao Chen, membuat jasadnya terkurung dalam peti es. Bing Ruyue menundukkan kepalanya sekali sebelum meninggalkan gunung itu. Tanpa menyadari, ketika dirinya membalikkan badan, sesuatu terjadi pada kalung yang dia berikan ke Xiao Chen. Sesuatu yang mengubah takdir Xiao Chen dengan cara yang paling tidak terbayangkan.